Yo 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 yo, welcome back again with me in Valhead Mad Gaming Pro Channel. I am Valhead, gua Valhead. Kali ini gua mainin sebuah game series atau sequel dari game legenda. I play the sequel or series from Legend game once and until now, the game it's called Final Fantasy XV1. The title of the game is, or we usually know Final Fantasy 60. Jadi kita biasa tahu ini sebagai Final Fantasy 16 ya. Ini kita diperlihatkan intro cutscene atau video pendek di awal game. Itu kita melihat dua Aeons atau dua Eidolons, bisa juga dua Summon ya. Cuman kalau di game Final Fantasy 16 ini disebutnya dominan cuy. Atau Icons ya. Kalau Summonnya itu disebutnya Icons, tapi penggunanya dominan. Ini antara dua dominan of fire, yang satunya adalah Phoenix, itu dimiliki atau diperankan oleh adik MC kita, our little brother from our MC in this game called Joshua. Dan MC utama kita itu dominan of fire Ifrit ya. Dan nama MC kita atau main karakter kita adalah Clive cuy. Cuman nanti di awal episode itu karakter kita, MC kita akan dipanggil sebagai Wyvern. Itu nama yang diberikan oleh Empire atau kekaisaran, karena kita sudah menjadi budak ya. Budak yang diculik oleh Empire gitu. Setelah kerajaan kita runtuh, kerajaan kita namanya Rosalit cuy, yang punya dua dominan of fire ini ya, Ifrit dan Phoenix. Itu kerajaannya namanya kerajaan Rosalit. Awalnya cuman punya Phoenix doang. And here we are. This is our main character or MC, the Wyvern. We have surname. Surname is Wyvern. It's given by Empire because we being slave by them after the destroyed of our kingdom Rosalit. Keren ya grafiknya cuy. Aduh, ini ceritanya kita lagi menjalankan sebuah misi dari Empire. Tiamat ya, ini kaptennya cuy. Nah, nama Tiamat itu dulu di Final Fantasy 8, Final Fantasy 12 dan Final Fantasy 10 kalau nggak salah ya, itu Summon namanya, nama Summon atau nama Icons dominan, nama seekor atau sebuah makhluk ya, Summon gitu. Sekarang jadi nama orang cuy. Jadi setiap slave atau budak dari Empire itu selalu dikasih mark, tanda di pipinya cuy. Nah, ini kan di satu tim ini yang bareng sama MC kita, dari mulai kaptennya sampai ke kita itu semua ada tandanya di sini. Ada mark. Ya, tuh kalian bisa lihat ada tanda. Itu bukan tompel ya, cuy. Bukan tompel. Ingat. Itu mark giving by Empire using some kind of mark device. Jadi ditempel gitu cuy, panas-panas kayaknya ya. Jadi kayak semacam tato lah. Kita adalah dianggap sebagai kunci dari misi ini untuk bisa berhasil cuy. Ini kita ada di suatu area, suatu tempat untuk memata-matai dua kerajaan yang saling berperang.
Nanti ada 2 kerajaan ya. Gua bukan spoiler, tapi ini garis besarnya dari cerita, alur ceritae cuy. Garis the big line of storyline of this game. Jadi ini kita ada di suatu area, dan area ini gersang, unfertilized, jadi udah hancur lah ya. Itu karena manusia menyerap kekuatan dari kehidupan planet atau bumi ya, sampai areanya sampai dataran tuh jadi nggak ada makhluk hidup, nggak ada tumbuhan, nggak ada apa cuy. Ini disebutnya area Blight. Nah tuh kita lihat ada 2 kerajaan ya. Yang satunya The Republican Army ya, dan yang ini Crusader cuy, kalau nggak salah ya, The Crusader. Itu dua-duanya pasukan atau army dari 2 kerajaan berbeda yang saling berperang memperebutkan wilayah cuy. Karena banyak wilayah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan ya, jadi nggak bisa nanam tumbuhan, nggak bisa menghasilkan apa-apa karena udah terkena blight tadi. Jadi kita mata-matain, entah itu hanya mata-matain atau memang kita disuruh menyusup ya. Intinya kita memantau sih. Nah ini kita keren ya cuy. Setelah udah dewasa sih kita ini ceritanya. Udah cukup umur lah. Nah itu kita lihat sebuah benteng ya. Nah benteng ini milik Republican Soldier atau Republikan, negara Republik ya, negara Republikan Army gitu. Nah Dalmekian ini dulu jadi kampung halamannya MC utama dari Final Fantasy 12 Zodiac System cuy. Namanya Van. Sekarang jadi salah satu negara yang memperebutkan wilayah ternyata. Ini mereka udah terdesak, jadi lagi berpikir gimana caranya untuk bisa menang. Akhirnya mungkin memutuskan menggunakan para dominan. Nah ini juga salah satu dominan cuy, namanya Benedicta. Dia dominan of wind, harpy kalau nggak salah ya, summonnya atau iconsnya itu harpy. Dia itu jadi simpanannya seorang raja dari kerajaan lain, tapi juga dia pacaran sama salah satu jenderal yang juga dominan cuy, tapi dominan of earth, jadi dominan dari bumi ya, yaitu dominannya Titan, namanya Kupka. Dia juga jenderal sebenarnya, si Benedicta ini dia jenderal juga sebenarnya ya, karena dia dominan jadi dipercaya sebagai jenderal dari sebuah pasukan. Nah ini Kupka ini dominan of earth, jadi dia pengguna atau summoners dari Titan cuy. Iron Blood ya, pasukannya namanya The Crusader. Jadi ini Republikan lawan Iron Blood, kerajaan Republikan lawan kerajaan Iron Blood cuy. The capital will lie exposed. And I doubt the Crusaders will wait for the good king's pawns to line up before taking to the board. Bisa tertekan gitu ya. Seorang petinggi kerajaan aja bisa tertekan sama seorang summoner atau dominan cuy. Karena ya kerajaan ujung-ujungnya bergantung kepada kekuatannya mereka, para dominan. Nah ini mereka mau keluar, si Kupka mau keluar, mau ngelawan para Iron Blood. This game is over.
You cock. Benedicto. Nah kan, kalian bisa lihat ya. Ini dia tuh sebenarnya si Kupka ini, si laki-laki besar ini, dominant of Earth ya, pengguna Titan. Dia tuh cuma dimanfaatkan cuy sama dominant of Wind, si Benedicta ini, si pengguna Harpy. Kau adalah singa katanya, kau adalah singaku. Lihat ya. Ini bukan untuk anak umur 15 tahun ke bawah ya cuy. Tolong gak usah lihat inilah gitu. Ada banyak game lain ya. The front lines are gone. Garis depan telah hilang katanya. Ini kesempatan kita. Kekacauan akan menguntungkan kita ya, Konsil As. Jadi kita tuh niatnya sih kalau bisa menghancurkan sebanyak mungkin kerajaan lain ya, si Empire ini, kekaisaran ini. Karena memang dari segi wilayah juga mereka paling luas cuy, dibanding kerajaan-kerajaan lain. Lanjut. And quick and deadly, as always. Cepat dan mematikan seperti biasa katanya. Ambil fun. Keren sih ini bajunya ya. Kalau dari Empire itu memang kayak kesatria banget gitu cuy. Kayak kenaik lah seorang kesatria gitu. Something's not right. Sesuatu tidak benar katanya. Dan benar terjadi. Si Kupka sudah menggunakan kekuatannya dia sebagai dominant of Earth, memanggil Icons Titan cuy. Titan. So the Daleks finally grew tired of being slaughtered. Jadi Dalmekian sudah akan terbantai gitu ya. Tapi ternyata para Iron Blood juga memanggil Shiva coy, dominant of Ice ya. Nah, pengguna atau dominan dari Shiva ini itu sebenarnya teman masa kecilnya si our main karakter, jadi karakter utama kita gitu. Cuman dia juga dijadiin budak karena kerajaan kita hancur, si kerajaan Rosalit hancur oleh Empire, diambil alih wilayahnya, jadi kesebar. Si Clive jadi budak untuk jadi kesatria Empire, si pengguna atau dominan dari S ini dijadikan senjata gitu untuk perang. Nah ini kayak Titan kolosal ya cuy, lihat mukanya kayak Titan kolosal di AOT cuy, Attack on Titan. Wih, dua summon ya, ini dua dominan lah atau dua icons cuy, saling berhadapan. Yang satu bumi, yang satu lagi es ya. Wow. Guys ya, guys. Hati-hati katanya. Wah, hampir kena ke kita cuy. Tapi enggak, kalau nggak salah nggak kena. Nah iya beneran nggak kena. You don't get to die here, Wyvern. Move! Kau tidak mau mati di sini, ayo jalan katanya. Wyvern. Teman-teman setim kita taunya kita tuh Wyvern ya. Anjir.
Nah ini S-nya si Shiva ya. Jadi sekali pukul aja si Dominant of Earth Titan itu langsung gempa bumi cuy, langsung belah dataran bawah tuh, belah semua gitu. Terus kalau yang Shiva sekali dia nyerang ke tanah langsung jadi es semua cuy. Jadi kekuatannya seorang dominan, maksudnya sebuah makhluk icons atau summon itu nggak ditentukan sama ukuran fisik ya cuy. Kecil atau besar tuh sebenarnya nggak menentukan gitu. Jadi kekuatan mereka tuh seimbang sebenarnya. Jadi walaupun Shiva kecil tapi ya Shiva juga bisa ngelawan gitu. Blast, wah, temennya cuy, temennya ketindihan si Blast, langsung meninggoy di tempat. Ini kapten kita, Wyvern. Kayaknya nama Clive disengaja dihapuskan ya, sengaja dihilangkan karena memang itu identitas putra mahkota cuy. Jadi nanti ketahuan kalau dia putra mahkota dari kerajaan Rosalit yang telah hancur oleh Empire. Makanya diganti nama jadi Wyvern. Brother katanya. Saudara ya. Saudara, bukan saudara sedarah sih. Saudara sesama budaknya Empire kayaknya cuy. Bangun Clive katanya. Bangun. Ini di masa lampau, jadi kita comeback ya. Memori kita kembali ke masa lampau. Our memory when we fainted is come back to our past. Jadi ketika kita pingsan kembali ke masa lampau. Ini Lord Komandan dari kerajaan Rosalit ya, Murdoch. Nah ini Joshua cuy. Dia Dominant of Fire tapi pengguna Phoenix ya. Memang yang resminya tuh dari kerajaan Rosalit itu Dominant of Fire cuma satu, Phoenix doang. Tapi ternyata karakter kita nih, si Clive ini, Clive muda, dia memang belum bisa pakai Dominant of Fire. Si Ifrit belum bisa manggil Ifrit karena dia juga belum sadar kalau dia sebenarnya bisa manggil icons juga gitu. Dia seorang dominan juga gitu, belum sadar, belum ada yang tahu cuy. Kita lagi latih tanding. Yap, kita lihat dulu tutorial ya, tutorial battle. Oke. Tekan kotak ya untuk melee attack, serangan jarak dekat, serangan biasa. Oke. Once more, please. Oke. Siap ya. Such swordsmanship will serve you well in the field. But can the same be said of your spellcraft? The flames of the Phoenix burn within you. Now let them burn. Api dari Phoenix terbakar bersama kita katanya ya. Jadi kita tuh punya kekuatan dari Blessing of Phoenix gitu cuy. Nah ini kita bisa pakai apa, magic ya, dengan tekan segitiga to cast fire. Oke. Nice. Oke. Well done. You wield the Firebird's flames just as a first shield should. You flatter me, my lord. Kau menyanjungku, tuanku katanya. Can be arranged. Apakah kamu memang ingin aku menyanjungmu? Aku bisa mengaturnya katanya. Your attacking prowess will count for naught if you don't live long enough to use it. Kekuatan serangan kita tidak akan bertahan lama kalau kita hanya mengandalkan kekuatan cuy. Dalam kuda-kudamu, Tuan Rosefield katanya. Untuk event menghindar R1 ya. R1 cuy. Oke. Oh jadi kita hindari dulu, tekan R1 baru tekan kotak atau segitiga ya. Oke. How did you dodge that? Sure I had you.
That was amazing. Master kan gua. Nah, lihat tuh. Come on. Nggak ada apa-apanya, cuy. Oke. Good. Remember, Clive, your blade is Ingat, not your Clive. only weapon. Quickness of thought Pedangmu and bukan hanya fleetness of satu-satunya foot are senjatamu, indispensable katanya. arms in any shield's arsenal. Kecepatan dalam bertarung juga itu menjadi sebuah senjata Show ya. me what sets you apart from Kau the bukan rest. sebuah sekedar tameng ya. Granted the use of its power. Kau telah telah direstui oleh di Bless ya, oleh Phoenix Well, gitu. I'm waiting. Oke. Kita bisa pakai special attack kah? Oh iya benar. Phoenix Shift ya. 3 kali, cuma bisa pakai 3 kali dalam satu waktu. Nah, nanti ada jeda untuk replenish cuy. Jadi penuh lagi gitu. Nah, ini tekan O ya. Oke. Oke. Impressive. But even the most agile shield cannot hope to escape every blow. And death may come by a handful of cuts as easily as it comes by a thousand. Tameng yang paling cepat pun tidak bisa berharap menghindari semua serangan ya. Keep your wounds mended and your energies replenished. Speaking of which, my lord, Jika you seem a little worse than lukamu that. sudah sembuh katanya ya, kau bisa mengisi ulang energimu. Oke. Ini cara pakai shortcut ya. Penggunaan potion. Oke. Bisa pilih arah atas, arah kanan, atau arah bawah. Tergantung kita pasang di quick menunya ya. Oke, sip. Nice. That's better. Itu lebih baik Battle katanya. is a succession of pivotal moments, wherein life and death can be decided at a single stroke. You must be ready to utilize every Battle tool bisa at your menjadi disposal penentu if you are kehidupan to dan navigate kematian, the path cuy. to victory. Ketika pertarungan ditentukan dengan Ensure that you live to fight another day. serangan ini ya, single serangan It's time for the test. mematikan You've gitu. recovered from your soaking, I trust. You want to kick a man while he's drowned? I thought you'd never ask. Dia ngajakin Come then, untuk Lord Rosfield. Spar with sparring. me. If you Lord believe Rosfield, yourself Tuan worthy Rosfield of your katanya. Shield of the flame, then prove it. Jadi As you wish, buktikan my lord. katanya. Sesuai permintaanmu, Tuan katanya. Have at me, boy. Make proof of your strength. Lawan aku, buktikan kekuatanmu katanya. Oke, siapa takut? Ada Sure to beat him this time. gaug atau meter keinginan ya, will gaug namanya, meter keinginan. Jadi kalau habis dia nggak mau ngelawan, musuh nggak mau ngelawan gitu, kehilangan daya semangat. Nah ini kena stagger. Kalau stagger itu kalau kita serang tekan R2 dan kotak tuh execute Rising Flame. Oke. Nah Rising Flame ya kayak gitu ya. Ini kena damage-nya juga critical damage terus cuy, lebih gede. This time I took my own advice and used all the tools at my Wih. disposal. Mati lo. Keep pressing. Nggak, jangan ya, jangan mati coy. Ini temen sendiri coy. Jangan coy. Kita berhasil ya ngalahin ya. Oh, semua orang applause ya. Standing applause. Nah ini yang si cewek ke sebelah kanan layar itu dia pengguna Shiva cuy, Dominant of Ice ya, pengguna Shiva, namanya Jill. Jadi memang Joshua adik kita pengguna Phoenix ya, Dominant of Fire, terus Jill pengguna Shiva, Dominant of Ice. Kita sendiri Clive ya, MC kita pengguna Dominant of Fire, Ifrit. Itu satu kerajaan sebenarnya, sama-sama di Rosalit tadinya cuy. Jadi kalau sebenarnya kalau saat diserang sama Empire
semua sudah bisa pakai icons-nya, udah bisa pakai kekuatan summon-nya ya. Kayaknya kerajaan ini nggak akan kerebut sama Empire, cuy. Karena Empire itu cuma punya satu kalau nggak salah dominannya. Dominan of light atau dominan cahaya, cuy. Dari Bahamut. Naga ya, naga Bahamut kalau nggak salah. Joshua katanya. Aku hanya lelah. Phoenix, api dari Phoenix adalah hadiah, jangan disia-siakan. Ini bukan menyia-nyiakan katanya. Tamengku membutuhkanku katanya. Kau seharusnya tidak di luar. Kamu batuk-batuk saja. Jangan memaksakan dirimu. Father's back. Nah, ayah kembali katanya. Ayahnya si Joshua dan Clive ya, karakter kita. Cuman ini ada Duchess, ibunya Joshua sama Clive, cuy. Duchess Annabella ya. Nah, si Duchess ini, Duchess Annabella ini, dia ibu kandungnya si Clive, karakter utama kita, MC kita, ibu kandungnya si Joshua juga, adik kita gitu. Cuman kalau Joshua mengikuti si Duchess Annabella rambutnya, kalau si Clive mengikuti bapaknya, cuy. Kau seharusnya tidak di luar. Katanya kita telah membicarakan ini. Minta maaf ya. Hari yang berbahagia untukmu, ibu, katanya. Nah, kan kelihatan kan? Come, Joshua. Benci banget kayak si Duchess Annabella ini, benci banget sama si Clive, karakter utama kita, MC kita. Nah, Lord Murdoch tahu itu, jadi setiap kali kejadian gini dia nggak suka gitu. Cuman ya mau gimana ya, nggak bisa ngelawan ya, karena tetap aja dia bawahan ya. Jadi kayak dibedakan lah gitu, cuy. Si Duchess Annabella itu ini cara yang sangat buruk untuk memperlakukan darah dagingmu sendiri. Aku tahu itu bukan kesalahannya dia. Tidak setiap orang bisa dilahirkan sebagai pengguna Phoenix ya. Si Jill juga tahu gitu kalau ibunya tuh nggak suka sama Clive. Ibunya Clive dan Joshua tuh nggak suka sama MC kita. Jadi dia kasihan, si Jill itu ngerasa kasihan sama Clive. Pokoknya Duchess Annabella itu nganggepnya karakter kita tuh sebuah kegagalan gitu, cuy. Karena nggak bisa jadi dominant of fire-nya pengguna Phoenix. Padahal belum tahu aja gitu. Kalau kita juga dominant of fire, tapi bisa manggilnya Ifrit ya. Malah nanti jadi lebih kuat gitu. Nah, ini bapaknya MC kita dan Joshua adik kita. Rise, my friends. Nah, bangunlah katanya, tegaplah gitu ya, teman-temanku. Selamat datang ayah katanya. Thank you, Joshua. Terima kasih Joshua, kau baik-baik saja. Aku percaya. Ya ayah. Lebih baik. Hari ini Jill dan aku. Is that so? Apa itu tadi? Gak kebaca ya subtitlenya? Karena terlalu terang. Stop. Hentikan itu. Fine hound one day. Dia akan menjadi serigala yang luar biasa suatu hari nanti katanya. Ini peliharaannya Joshua dan Clive ya. Thank you, Your Grace. Torgal namanya cuy. The capital rejoices at your safe return, Your Grace. Ibu kota menyambutmu dengan kebahagiaan. Pulang. Peperangan akan segera datang, anakku katanya. Kau harus siap. Apakah situasinya sangat buruk? Datanglah ke ruangan tahta katanya. Kita akan membicarakan tentang itu. Baiklah yang mulia katanya. Nah, bapaknya sih baik banget cuy ke MC kita tuh. Karena ya memang rasanya ya dua-duanya anaknya dia gitu ya. Torgal.
Where do you think you're going? Clive here is off to see the Archduke. Right. Nah, kita harus mencari jalan ya untuk bisa ke ruangan tahta, karena gerbang utamanya tuh ditutup. I'm not sure. Cuy. I need to speak with Father. Jadi kita lewat jalur lain. Ini ada item, jadi tersebar di seluruh area ya, di setiap area. Kita nggak perlu looting lagi, lootingnya udah langsung begitu kita deketin itemnya langsung masuk ke dalam inventory kita ya, ke dalam bag kita gitu. Forgive me, my lord, but I need to finish Maafkan inspecting aku, these Tuan, questions. tapi aku harus menginfeksi kristal ini. Jadi semua ras manusia itu dari setiap kerajaan di Final Fantasy 16 ini untuk minum, untuk bertanam, untuk segala macam menggunakan kristal, cuy, pecahan kristal ya, atau shard of kristal. Jadi bisa langsung ngucurin air gitu dari kristal. It is new. Seperti baru katanya. Nah, ini ya pemilik budaknya, cuy, slave master. Nah, si budaknya juga dia punya tanda ya di sininya, punya mark yang dari Empire. Kayaknya diselamatin sama keluarga Rosalit, cuy. Terus jadi sekarang kerja untuk kerajaan Rosalit. Neither the Empire nor the Republic treat their bearers half so well. He was lucky to be born in your father's dominion. Very lucky, as I remind him every day. Stand, please. Bangunlah katanya ya, jangan membungkuk, please. Stand. I trust his good fortune will continue. Of course. Aku yakin keberuntungannya akan terus berlangsung katanya. Ya tentu saja jika itu keinginan tuanku katanya. Jangan bekerja terlalu sulit katanya, terlalu keras gitu. Ingat kamu sekarang udah melayani Duchess keluarga kerajaan dari Rosalit. Keluarga kerajaan dari Rosalia. Kalau Rosalit itu nama kerajaannya. Dan dia ngerasa berterima kasih nih si budak ini, nah kan? Yuk kita maju lagi. Baik sebenarnya, cuy. MC kita si Clive ini dia hatinya baik. Nah ini kristal ini bisa jadi penerangan lampu ya, bisa jadi api, bisa juga jadi air. Ngasilin api, ngasilin air. Ada item lagi, kita ambil dulu. Fine display, my lord. Almost felt sorry for the Lord Commander. Aku merasa kasihan kepada komandan katanya ya, Tuan Komandan. Semuanya baik-baik saja katanya. Wheat harvests down again, apparently. This war is Kita masuk. Nice and quiet in here, isn't it? There's Joshua. Kebun ya, taman bunga di kerajaan. Ini ada Joshua. Clive. Apakah kamu khawatir tentang perang? Para prajurit berekspektasi atau berharap gitu ya bahwa Phoenix bisa melindungi mereka. Jangan khawatir Joshua, ayah bisa membimbingmu dan aku akan melindungimu selalu katanya. Aku tahu. Terima kasih Clive katanya.
You will put Joshua's comfort and safety before your own. Ini si Duchess Annabella. Yes, Your Grace. Oh ya guys, buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bulan puasa ini, semoga tetap memiliki stamina dan kekuatan yang cukup untuk menjalankan aktivitas kalian sehari-hari seperti biasanya, dan tetap diberikan kesehatan agar bisa menjalankan ibadah wajib puasa dalam bulan Ramadan ini. Good luck. Semoga rezeki kalian juga semakin dilancarkan beserta keluarga, dan semoga kalian beserta keluarga juga selalu diberikan kebahagiaan. Dan buat teman-teman yang tidak menjalankan atau non-is ya, non-muslim, non-islam, semoga kalian beserta keluarga juga selalu diberikan keberkahan hidup dan diberikan kebahagiaan selalu ya untuk kalian dan keluarga dalam menjalani kehidupan, dan semoga semua keinginan dan impian kalian di tahun ini bisa tercapai, coy. Your Grace. Kau memerintahkan keberadaanku, All right, you can stop licking my boots. yang mulia. Mother is Baiklah, cukup untuk menjilati sepatuku, katanya. Do the territories fare any better? Most lie under a pall of black. In just these few moons, the blight has taken nigh on all Blight, of the ya. northern reaches. Telah mengambil hampir sebagian besar zona atau area bagian utara, cuy. By the flames. Nearly every available bed in the capital is already occupied by those fleeing the Deadlands. Even if we were to send them south to Port Isolde, more would only follow in their wake. Every day we delay brings us closer to disaster. We must move now. Against the Iron Kingdom. Melawan Iron Kingdom, Iron Blood ya, Iron Kingdom. Kerajaannya namanya Iron Kingdom. It is time to end it. At the very least, we must secure Drake's breath. Setidaknya kita harus mengamankan Drake Bread ya, area Drake Bread. Kalau kita punya Mother Crystal, The Iron Blood will not oh jadi relinquish it easily. kristal itu ada mothernya ya, ada ukuran besar mungkin, cuy. Itu bisa menyetop penyebaran Blight. There we will listen to the words of our ancestors, as tradition dictates. Am I to go with you as Joshua's shield? Apakah aku akan berangkat bersamamu sebagai tamengnya Joshua, katanya. Tapi kita malah ditugaskan ya untuk tugas lain dulu. Goblins in the Stillwind Marshes. Ada goblin di I know the Stillwind, rumors, yes. reruntuhan Stillwind ya, Mars atau rawa lah, bukan reruntuhan sih, rawa ya, Marses tuh. Tomorrow you will journey to Stillwind, search it and clear it. Then you Kita will disuruh join us cari at Phoenix. para goblin itu dan bersihkan gitu area Stillwind. It is time to prove your strength and shut your mother up for good. Jadi waktunya untuk menunjukkan kekuatanmu dan membuat ibumu terdiam gitu I ya. will do my duty, Your Grace. Aku akan menjalankan tugasku yang mulia, katanya. Bangga bener ya. Our MC atau karakter kita nih Rest well. emang disayang banget cuy sama Archduke Elwin, ayahnya ini. Yes, Your Grace. Baik yang mulia, katanya. Kita disuruh istirahat. Oke, jadi kita bisa ngecek ya storyline-nya kita udah sampai mana gitu di dalam game-nya, misi utamanya. Our storyline atau alur ceritanya bisa dicek lagi cuy. Ini Grand Duchy of Rosaria tuh keluarga kerajaan dari kerajaan Rosalit cuy. Disebutnya Grand Duchy ya of Rosaria. Ini Elwin Rosefield, ayah kita ya, ayah karakter utama kita, MC kita. Iron Kingdom, musuh ya, musuh, salah satu musuh, kerajaan musuh dari pasukannya disebutnya The Crusader.
Mother Crystal. Oke. Kalian bisa pause aja gameplaynya kalau mau baca ya. Gua nggak akan baca lama-lama. Ini kastil kerajaan kita, Rosalit. Ini kita ke ruangan kita ya. Langsung dari ruang tahta ya, ada tembusan ke atas buat menuju our chamber. No messages, my lord. Tidak ada pesan, Tuan, katanya. Ya, kita stres sebenarnya cuy ya, ngadepin keadaan kerajaan yang kayak gini. How long will you be away this time? Berapa lama kamu menunggu waktu ini, katanya. Tidak terlalu lama, katanya 4 hari, mungkin 5. And you will be taking Joshua. Dan kamu mau membawa Joshua, katanya. Kita tidak bisa benar-benar meninggalkan dia di belakang, bukan? Before going to war, we perform the rite at Phoenix Gate. It's our way. You know that. Sebelum pergi perang, kita melakukan ritual di gerbang Phoenix, katanya. Dan hanya dominan of Phoenix yang bisa melakukan ritual itu, gitu ya. Jadi kita membawa Joshua. Kau pikir aku tidak tahu itu, katanya. Tapi anak laki-laki itu adalah juga seorang Phoenix ya. Keep him in swaddling clothes all of his life. Elwyn! Don't worry. Clive will watch over him. Jangan khawatir, Clive akan menjaga dia, katanya. He's already a fine soldier. Will make a splendid. Walaupun dia masih sangat muda, masih 15 tahun, katanya. He was rejected, Elwyn. Kau melihat lebih dari dia, Elwyn, katanya. Dia adalah yang tertolak ya, rejected tuh. Kalau Duchess Annabella itu benci banget, cuy, sama anaknya sendiri yang pertama, si Clive. Karena si Duchess Annabella ini ya, menganggap semuanya tuh hanya bidak catur gitu. Selama bisa menguntungkan dia, ya udah. I am merely warming the seat till Joshua comes of age. You are your father's firstborn son. Kau adalah anak pertama dari ayahmu, katanya. Dan kamu duduk di tahta. Unlike some, you have not disgraced our noble blood. Tidak seperti yang lain, kamu tidak membuat malu darah bangsawan kita, katanya. Tanpa seseorang seperti Clive, darah bangsawan kita tidak ada artinya. Kita punya awal hari yang sangat pagi gitu ya. Aku ingin tidur. Jadi sebenarnya mereka juga sebagai pasangan suami istri udah nggak baik-baik aja ya, cuy. Udah kayak saling nggak suka gitu, cuy. Nanti ada pengkhianatnya, cuy, yang mau menyebabkan kerajaan Rosalit itu hancur. Ada penyebabnya. Ada seseorang yang menyebabkan itu semua. Jadi mendukung kehancuran kerajaan Rosalit gitu. Tapi gue nggak akan spoil. Right. You're going with them tomorrow, aren't you? Kau akan pergi dengan mereka besok, bukankah begitu? Nah, ini si Jill. I'm sworn to protect him. Dominan of Ice ya, pengguna Shiva. Aku adalah tamengnya Joshua gitu. Jadi mau gimana lagi? Dia terlalu banyak mengambil resiko. Clive, kamu. Aku punya misi yang lain juga. Ayah telah memberikan perintah kepadaku, katanya. Perintah pertamanya. If you're not going to pray to Metia for your safe return, I shall just have to do it for you. Baiklah, jika kamu tidak mau berdoa kepada Metia tuh Dewi kayaknya ya, cuy, di
Final Fantasy ini 16 ini coy. Netia itu dianggapnya Dewi lah. There's going to be another war. Akan ada perang yang lain, bukankah begitu? Since coming here, Semenjak aku datang ke sini, aku mulai biasa mendapatkan kedamaian ya yang diberikan. But it never really ends. Tapi perang itu tidak akan pernah benar-benar berhenti, bukankah begitu? Bahkan perang selanjutnya akan lebih besar dari yang sebelumnya. Tapi kamu akan baik-baik saja, bukan? Clive, kau adalah tameng dari Rosaria setelah semuanya. Mereka masih sama-sama 15 tahun ya. Jadi sebenarnya si Jill ini kayaknya sih putri dari kerajaan lain yang telah dikalahkan sama kerajaan Rosalia, sama kerajaan Rosalit ini, terus diamankan gitu ya, dibawa gitu, tapi bukan sebagai budak. Good night, Clive. Selamat malam, Clive. Nah, ini mereka bersiap untuk pergi perang. Aku minta maaf Ambrosia, katanya. Kami tidak bisa ikut langsung. Ini Kokobo ya, coy. Tunggangannya atau mountnya di Final Fantasy itu terkenal kayak burung ya, kayak ayam sih, tapi ukuran besar. Dan itu disebutnya Kokobo, cuy. Nah, Kokobo warna putih si Ambrosia ini itu termasuknya langka, cuy. Dulu gua pernah main yang Final Fantasy 12 Zodiac System. MC karakter utamanya adalah Van ya, dan itu ini cuy sangat langka cuy untuk buat dapetin riding atau mount Kokobo warna putih. Yang mulia akan pergi katanya ya, buka gerbangnya. Mereka langsung ke Phoenix Gate ya untuk ngelakuin ritual yang bisa dilakukan oleh Dominant of Fire Phoenix si Joshua sebelum pergi berperang cuy. Lord Rosfield, allow me. I shall see her. Tuan Rosfield, biarkan aku katanya. Aku akan membawa si Ambrosia. Jadi Ambrosianya dibawa duluan dan kita pergi menyelesaikan misi yang lain. Berdua ya, sama diantar sama dua prajurit. Ini sebuah kehormatan untuk bisa bertarung di sampingmu katanya. Ini pasti bukan hanya sekedar investigasi, tapi ada goblin di Stillwind katanya. Para manusia binatang sangat berbahaya sekarang gitu ya. Sir Wade dan Sir Tyler. Ayo kita kerjakan tugas kita seperti yang kau perintahkan, Tuan. Semoga restu dari kristal selalu bersama dengan kita katanya. Ya, nggak jauh ya sebenarnya dari kerajaan Rosalit itu. Stillwind masih di sampingnya cuy. Kalau di world map ya, kalau di peta dunia. Tapi kalau jalan kaki sih ceritanya bakalan jauh ini. Lumayan ya. Kita masuk ke Stillwind. Nah ini kayak rawa ya, daerah-daerah rawa gitu cuy. Jadi lengket
banyak lumpur, banyak air, genangan air. Terus bau amis biasanya kalau rawa cuy. Kita masuk. Ini yang salah satu daerah kekuasaannya kerajaan Rosalit, maksudnya kerajaan Rosalia gitu ya, yang udah terkena Blight cuy. Jadi udah mulai nggak ada kehidupan ya, nggak ada tanda-tanda kehidupan, dan tumbuhan juga mulai mati cuy, hilang dalam kabut. Timely accessories, for example, the Ring of Timely Strike allow it wearers to chain complex attack combo only using. Oh, kita bisa melakukan combo attack ya dengan mudah hanya dengan ketekan kotak serangan biasa, melee attack biasa. Kalau pakai spesial aksesoris ya, tapi kita belum punya cuy. Jadi itu cuman baru diberitahu aja ya. Oke. Item, kita bisa terapkan shortcut untuk penggunaan item-itemnya. Ada stone skin tonic, itu biar memperkuat kulit kita biar lebih keras kayak batu. Pride, untuk membunuh seorang dominan katanya ya. Sebuah api yang telah disummon. Oke. Nah, kita lanjut ya, lanjut misi kita cuy. Configuration, oke. Ini ability ya, menu ability, kemampuan kita bisa kita setting. Jadi di sini disebutnya bukan skill ya, tapi abilities coy. Beda game, beda istilah aja, tapi sebenarnya antara skill dan abilities itu sama. Lunge, oh itu serangan kayak gitu ya. Oke. Burning Blade. Kayak gini. Tahun, oh ini ngejek ya tahun. Swift recovery, oh cepat untuk dari jatuh untuk bangun laginya. Ini storm, jadi kita bisa berkali-kali nginjek dari atas ya. Bukan nginjek sih, lebih ke stabbing terus-terusan gitu, nusukin pedang terus-terusan. Oke. Rising Flame, ini Phoenix Shift. Belum kebuka ya, yang lainnya belum kebuka cuy. Oke, kita pelajari yang lain dulu aja. Burning Blade, main menu, gear dan icons, tuh kan icons. Nah ini kita belum punya ya, belum punya equipment sama sekali. Ring of Timely Focus. Ring of Timely Evasion. Oh jadi ada beberapa ya Ring of Timely itu, ada yang buat strike, serangan, ada yang buat evasion, menghindar, ada yang buat fokus, yang lebih cepat fokusnya, dan ada yang buat healing cuy. Tapi ini harus di craft. Kurang lebih begitulah ya. Oke. Kan. Not exactly the most well-maintained path. And who do you imagine would maintain it? They've all fled from the Blight. Mereka kabur dari Blight katanya. Karena kalau manusia kena Blight juga di area yang kena Blight, manusia tetap berada di area tersebut langsung jadi batu cuy.
Ada suara-suara, mereka nemuin suara-suara. Ternyata benar ya, goblin cuy. Ya bener kan, kelompok goblin yang karena ini tadinya sebuah desa ditinggalkan penduduknya untuk menyelamatkan diri dari Blight ya. Alah seru, wait malah nginjek ranting. Udah alamat, kita battle cuy. Battle pertama ya, our first battle, first attempt. Oke. Bisa tekan segitiga setelah tekan kotak ya, jadi chain kombonya kotak-kotak segitiga. Oke. Mati lu. Mati lu. Mati lu. Goblins. So the reports were Jadi laporan itu benar ya, goblin ya. Kita harus terus lanjut. Ini bangunan-bangunannya juga udah pada runtuh semua ya, udah berlumut juga. Nah ini ada item, dapat strength tonic, ini nambahin kekuatan ya, strength ya. Pengaruh nanti ke attack, physical attack cuy. Oke. Pengaruh lah kalau buat battle cuy. Welcome to Stillwind. Selamat datang di Stillwind katanya. Have care, my lord. Oke, kita lawan Das. Mampus lo, mati lo. Nih rasakan pedang gua. Mati lo, mati lo, mati lo. Gak ada apa-apanya, ini masih kroco ya. Musuhnya masih gampang banget. Mati lo, mati lo, mati lo, mati lo. Jadi kita bisa gabungin antara kotak-kotak segitiga. Jadi setelah kita pakai serangan fisik, pakai pedang, terus kita bisa langsung pakai magic ya. Dan ada item lagi. Nice, dapat potion lumayan. Bisa di break ya, bisa tendang apa di apa nih? Oh ya benar, R2 ya. Di tap di klik terus cuy. Oke, kita masuk, barangkali ada item lagi di atas, mungkin ada item. Yap, benar, ada item, dapat strength tonic lagi. Ready lah, ini udah ready cuy buat boss battle. Ini udah kayak kupu-kupu ya. Nah, tuh ada goblin lagi. Nice, kita serang. Mati lu. Oh, ada cinematic movementnya ya. Jadi tambahan serangan apa? Cinematic serangan cuy. Mati lu, mati lu, mati lu. Mampus lu. Mati lu. Oh, nggak ada apa-apanya, masih level 5. Oh, bisa ditusuk juga cuy. Ada Goblin Weaver. Kalau ini Goblin Weaver kayaknya mage ya, penyihir. Ada yang satunya lagi bukan Weaver coy. Mati lo, mati lo.
Belum bangun ya, belum sempat bangun udah gua tebas pakai flame blade. Nah, ini bisa di break lagi, kita break. Dapat potion lumayan. Mana lagi yang bisa di break? Oh ini nih cuy. Kita break lagi. Oke. Kita sudah dekat dengan tengah desa ya. Tengah desa yang lama kan. Oke. Nah ini tengah desanya ya. Wih, sorry, nggak kena dong. Wah, Anda ini kita di trap ya, di ambush. Tuanku katanya, aku sedang memikirkannya katanya. Nah ini ketua goblinnya ya cuy, pemimpinnya nih. Kok kayak kala jengking ya, di sininya nih ada kayak antenanya tuh cuy. Tuh. Aneh ya, pakai topinya kayak gitu. Mati lo. Mager ya, goblin mager kalau yang prajurit fisiknya. Mati lo. Ini kita tinggal ngejar ininya. Wah, dia manggil titannya dong. Troll cuy, ini troll, bukan goblin lagi ya. Ukurannya ngeri. Dia datang. The formidable foes, larger enemy must be faced with caution. They have far more HP. Oh, jadi HP-nya lebih tebal ya. Awas, push lo, Nah, sorry ya nggak kena. Mampus lo, partial stagger. Nah, bisa di stagger ya. Kalau di stagger dia defense-nya down cuy. Nah, jadi kita critical damage terus. Mundur ya, serang lagi. Mundur lagi, serang lagi. Stagger, nah kan kena stagger. Memukul mereka ketika mereka jatuh. Oke, akan menurunkan keinginan ya, meter keinginan mereka, tekad mereka jadi jatuh lah cuy. Nah, 100 ya, lumayan ya. Saat dia jatuh, nice. Ya, wah, kena. Aduh. Untung evade terus ya, tekan R1 cuy. Mampus lo. Dan stagger lagi. Sementara ya, ada stagger yang benar-benar take down, yang jatuh gitu, ada yang partial stagger doang, jadi stagger sementara doang. Gitu. Rasakan itu, jatuh kan. Ini saatnya gua pakai flame blade. Lumayan ya untuk 1000. Nice. Mampus lo, Giga Slain.
masih easy lah ya. Naik level jadi level 6. Dapat greater reward, kita dapat equipment lumayan. Hadiah dari battle ini. Dapat hard leather armlet ya. Jadi pelindung tangan atau gelang ya, armlet itu dari kulit keras. Ayo, lu punya siapa lagi lo? Hah? Kabur dia cuy. Kembali dan bertarung, kau pengecut. Ya, kita harus kejar dia katanya sebelum dia memanggil yang lain. Oke. Butuh ability point ya untuk belajar ability yang baru. Kita equip dulu yang tadi. Ini ya, hard leather armlet, tug outfit, nambahin defense 10 doang, tapi ya lumayan lah. Yang ini kita pelajari ability juga yang baru. Town Swift Recovery, Stone, Charge Magic. Magic Burst. Ini dodge ya, meningkatin dodge serangan penghindar ya. Nanti lagi lah, gampang. Kita maju dulu aja, kayaknya masih bisa dengan tanpa harus belajar dulu. Juga dapat high potion. Potion lumayan nih ya, nge-refill HP bar kita atau meter darah kita banyak tuh. Oh, dia kabur. Wah, sengaja banget anjir nendang bangunannya biar runtuh. Biar kita nggak kejar dia ya. Tapi tenang aja, kita masih bisa ngejar dia. Kita kejar terus sampai dapat. Kabur kemana lu? Nah kan, mau kabur kemana lu? Udah terdesak kan? This ends now. Ini selesai sekarang katanya. Oh, ada sesuatu cuy. Ada sesuatu cuy. Di air. Wow. Oh, dimakan anjir. Wah, monster lagi dong, bos lagi. Baru bos pertama, langsung bos kedua cuy. Sejauh ini di selatan katanya. Harusnya dia bukan di sini ya, kayaknya. Kita lagi anjir yang lawan gara-gara lu sih, Goblin. Bad Bread. Nah ini lebih ini ya, lebih berat ya gerakannya dibanding yang Goblin Giant tadi, Giant Goblin tadi atau Troll. Terus lu mati lu. Aduh. Tapi dia kayaknya lebih tebal lagi nih darahnya. Awas. Aduh, itu kalau kena kayaknya damage-nya gede cuy. Mati lu. Nah, kan? Iya, Castiger. Nah, ini dia yang gua suka. Iya. Makan nih, Burn Blade. 1100 kan? Nah, dia hilang cuy, masuk ke dalam tanah. Bisanya anjir, nyedot nih. Wah, waduh, tidak. Dan sampai kemakan Clive. Masa MC mati di sini? Oh, ini ada cinematic attack ya, cinematic strike cuy. Oke, tekan R1. Oke, dar. Mampus lu. Nah, ini stagger lagi. Wah, ayo kita serang Phoenix Shift. Burn Blade. Ayo, pokoknya semua kita kerahkan cuy. Mati lu 2000.
Waduh. Wah, ada parry. Tuan kotak ketika musuh menyerang ya. Untuk parry serangannya cuy. Stagger lagi kan? Aduh enggak. Anjir. Kirain gua mau stagger, taunya bad bread. Wah, dia ngeluarin kentut cuy. Mati lo. Aduh, aduh, ngindar-ngindarnya. Mampus lo. Mati lo. Mati. Ya, dia stagger lagi. Kita bantai lagi, cuy. Critical damage terus nih. Makan nih Burning Blade. Nah, dia tebel banget anjir, udah hampir tadi 2000, 1900 ya, udah hampir 4000 cuy. Dia darahnya berapa nih? Aduh. Dia masuk lagi cuy, dia masuk lagi. Dot lagi, tidak. Cinematic evasion. Oh tadi cinematic strike, ini cinematic evasion. Oke, tekan apa? Oke, sip. Ayo kita bantai lagi. Mampus lu, mati lu. Mati lu. Gak mati anjir. Tuman lu. Waduh, ngindar cuy. Ngindar. Aduh. Kita serang lagi cuy, serang terus. Ayo mati dong. Gak mati anjir, tebel banget ini, badak banget kulitnya. Anjir, malah ngeluarin serangan baru lagi. Wild Rage. Kemarahan liar. Waduh, dia nabrak sana sini cuy. Aduh. Wih. Itu kalau ketindihan langsung jadi rempeyek cuy. Penyet langsung. Jadi Clive penyet. Kena stagger lu. Mati dong. Aduh, nih Burning Blade. Nih, makan nih. Berapa anjir HP-nya? Bangke bener. Aduh. Kalau lagi dia normal ya cuman serangannya cuman 10 aja. Morbol Slain. Morbol nama bosnya cuy. Oke, level up lagi. Kita level 7. Nice. Attack-nya nambah, defense nambah. Staggernya juga ya, chance staggernya juga nambah. Oke guys, kayaknya segitu aja dulu gameplay dari gua di part 1. Di part 1 ini dari Final Fantasy XVI atau Final Fantasy 60, Final Fantasy 16 ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis, nggak perlu kalian bayar dan ngeluarin duit kalian pribadi, atau kalian harus sampai pinjam ngutang-ngutang untuk subscribe gua. Dan cukup sekali seumur hidup cuy. Itu biar gua juga semakin semangat bikin konten-konten gameplay dari semua game-game lain, termasuk dari kelanjutannya review Final Fantasy 16 ini cuy. Ya, jadi tolonglah di subscribe cuy. Terima kasih, semoga kalian juga rezekinya berlimpah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua Balhead undur diri, sampai ketemu di part 2 karena gua mau buka puasa dulu cuy. Belum buka puasa cuy. Damned Blight. Jadi Black yang sialan gitu ya. Oke, dan see you, bye bye cuy.